Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah taala gerakkan hati kita, berikan kita kemampuan, kuatkan kita untuk mau belajar agama Allah ini dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah taala kokohkan kita dalam kebenaran dan tidaklah kita ini diwafatkan kecuali dalam keadaan alal fitrah. Tidak berpanjang kalam, kita langsung saja kepada lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Kita masih di bab tentang roja. Kita masuk di bab baru yaitu al-mu'minu bainal khaufi wa roja. Mukmin di antara khauf dan roja. Qala musannif hafizahullah ta'ala, qala Badaruddin Al-Aini rahimahullah. Beliau menukil perkataan Badaruddin Al-Aini rahimahullah, katanya, al-mukallafu lau tahaqqaqa ma indallahi minar rahmah. Seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah terbebani syariat, jika dia itu menampakkan apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa rahmat Allah, lama qata'a roja'uhu aslan. Maka kalau dia melihat kasih sayang Allah, niscaya rojaknya, harapan kepada Allah itu tidak akan putus. Itu asalnya seperti itu. Walau tahaqqaqa ma'indahu minal adab, kalau kemudian yang nampak itu adalah yang di sisi Allah dari adab, maka la mataraka al khaufu aslan. Maka khaufnya itu tidak akan ditinggalkan. Dia tidak akan meninggalkan khauf pada asalnya. Jadi kalau dia melihat kasih sayang, maka roja atau harapan pada Allah itu senantiasa ada. Kalau dia melihat adab, yang nampak itu adab, maka rasa takut itu pada dasarnya akan selalu ada pada diri orang tersebut. Fa yambagi an yakuna bainal khauf wa roja. Dan hendaknya seorang mukmin itu dia berada antara khauf dan roja. Fala yakunu mufritan fir roja. Dia tidak berlebih-lebihan dalam roja, bihaisu yasiru minal murji'ah al-qailina bi annahu la yaduru ma'al imani syai'un. Jadi tidak berlebih-lebihan dalam harapan pada Allah, sehingga akan menjadikan dia itu seperti orang-orang murji'ah yang dia mengatakan, orang murji'ah itu mengatakan bahwasanya tidak ada sesuatu yang membahayakan iman. Tidak ada sesuatu yang membahayakan iman, kata orang murji'ah. Wala fil khaufi, dan tidak juga berlebih-lebihan dalam rasa takut, bihaisu yakunu minal khawarij wal mutazilah. Akhirnya menjadi seperti orang khawarij dan mutazilah, al-qailina, yang mereka mengatakan bitakhlidi sahibil kabirah idza mata min ghairi taubati finnar. Yang mereka itu meyakini kalau pelaku dosa besar itu kalau dia mati tanpa tobat maka dia kekal di neraka. Itu keyakinan orang-orang yang dominan khaufnya. Bal akan tetapi yakunu wasaton bainahuma. Hendaknya seorang beriman itu dia wasaton, pertengahan bainahuma, di antara khauf dan roja. Jadi pertengahan, wasatiyah. Kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu. Mereka itu mengharapkan kasih sayang Allah. Wa yakhafuna adabahu, dan mereka takut pada azab Allah. Khauf dan roja di sini Allah masukkan dalam satu kalimat berurutan, menunjukkan ini wasatiyahnya orang beriman terhadap atau dalam menyikapi khauf dan roja. Mereka berharap pada kasih sayang Allah, sekaligus mereka juga takut pada azab Allah. Wa hadhihi qaidatun muhimmatun, maka ini adalah kaidah yang penting, yajibu tahqiquha fi qalbi kulli abdin mu'minin. Ini mesti mewujud dalam hati setiap hamba yang beriman billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa an yadura bainar roja'i wal khauf. Hendaknya hati seorang mukmin itu berkisar antara roja dan khauf. Wa yajma'u fi qalbihi ar-roja'u li rahmatillahi wal khaufi min adabihi fi waqtin wahidin. Jadi dia mengumpulkan dalam hatinya roja
berharap pada rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kemudian khauf, takut dari adab Allah. Itu terkumpul di hati fi waqtin wahidin, dalam satu waktu sekaligus. Wa bidzalika yusbihu mu'minan shahihal iman. Dan karena itu kalau dia bisa melakukan seperti itu, maka dia menjadi seorang mukmin yang imannya itu sahih. Ketika dalam hatinya terkumpul khauf dan roja dalam satu waktu sekaligus. Qala Abu Ali Ar-Rudabari rahimahullah, al-khaufu wa roja'u huma kas janakhai at-tair. Kata Abu Ali Ar-Rudabari, al-khauf wa roja, antara takut pada Allah sekaligus harapan pada Allah itu huma ka janakhai tair, seperti sayap burung, dua sayap burung. Ida is tauya, ketika sayap itu mengembang. Istawa tairu, sehingga bisa menjadikan burung itu dia terbang atau berada di atas. Watamma tayaronuhu, sehingga ketika dua sayapnya terkembang, maka terbangnya itu sempurna. Wa idza naqasa wahidun minhuma waqa'a minhul an naqsu. Kalau kemudian salah satu dari sayapnya itu kemudian cacat atau ada kekurangan di situ, maka dia bisa jatuh karena cacatnya atau kurangnya sayap itu. Wa idza dhahaba jami'an, jika kedua sayap itu kemudian tidak ada, sarata iru fi haddil maut, maka burung itu pun mereka ada di ambang kematian. Lidzalika qila, oleh karena itu dikatakan lawuzina khauful mu'mini wa roja'uhu, kalau khaufnya orang beriman dan rojaknya itu ditimbang, la i'tadala, maka keduanya itu akan seimbang. Wal jam'u bainal khaufi wa roja' huwa tariqatul Qur'an, dan mengumpulkan antara khauf dan roja' itulah tariqah Al-Qur'an. Itulah tariqah Al-Qur'an. Qala An-Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah, al-mu'damu ayatil Qur'anil azizi yajtami'u fiha al-khawfu wa roja. Itu keagungan ayat-ayat Al-Qur'an, itu diantaranya adalah ayat Al-Qur'an itu mengumpulkan khauf dan roja di dalam satu ayat. Apa buktinya? Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, yauma tabyadu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Pada hari itu wajah-wajah itu memutih, dan pada hari itu pula wajah-wajah itu menghitam. Fafi ayatin wahidatin yurajjillahu ibadahu bi bayadil wujuh. Nah, di dalam satu ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang adanya rojak itu dengan apa? Putihnya wajah. Itu surat Ali Imran ayat 106. Kemudian wa yukhawwifuhum, kemudian Allah juga menakut-nakuti hambanya bisawatiha, dengan menghitamnya wajah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dari ayat ini dikumpulkan rojak dan khauf dalam satu kalimat. Ini adalah thariqah Al-Qur'an, sehingga seimbang gitu ya. Kemudian waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka lasari'ul iqab, sungguh Rabbmu itu sungguh cepat iqab atau hukumannya. Wa innahu, sungguhnya Allah itu laghafurur rahim, Allah maha penyayang, maha mengampun lagi maha penyayang. Dalam surat Al-A'raf ayat 167. Ini juga antara khauf dan roja itu dikumpulkan dalam satu ayat. Fajama'a baina takhwifi bisur'ati iqabihi, maka kemudian Allah kumpulkan antara khauf dengan cepatnya hukuman Allah, wa targhibi bimaghfiratihi wa rahmatihi, dikumpulkan dengan targhib, yaitu munculnya rasa cinta dengan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi cepatnya hukuman itu disandingkan dengan adanya kasih sayang dari Allah dan ampunan Allah, itu terkumpul dalam satu kalimat yang sama. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman,
Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya al-abror yaitu al-mu'minu as-shadiqina, al-mu'minin as-shadiqina fi imanihim. Inna al-abrara yaitu orang-orang beriman yang mereka itu jujur dalam imannya, itu lafi naim, berada dalam kenikmatan. Wa innal fujjara, dimaksud fujar di sini adalah kufar, dan sungguhnya orang-orang kafir itu lafi jahim, sungguh mereka di neraka jahanam. Kalau ini disandingkan, jadi tidak dalam satu ayat, akan tapi disandingkan, diurutkan. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah juga berfirman, fa amma man sakulat mawazinuhu, fa amma adapun man, orang yang sakulat mawazinuhu, berat timbangannya, maksudnya adalah bi an rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi, kebaikannya itu lebih berat daripada keburukannya. Fa amma man sakulat mawazinuhu, berat timbangnya maksudnya adalah timbangan kebaikan. Fa huwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia itu ada dalam kehidupan yang radiyah, yang penuh keridhaan, fil jannah, di surga. Wa amma man khafat, adapun orang yang ringan, maksudnya ringan amalnya, yaitu gitu ya? Iya, yaitu bi an rajahat sayyi'atuhu ala hasanatihi, keburukannya itu lebih berat daripada kebaikannya, sehingga yang dimaksud amal di sini adalah amal kebaikan. Ketika timbangan kebaikannya itu sedikit, ringan, fa ummuhu hawiyah, maka fa ummuhu yaitu maskanuhu, tempatnya itu hawiyah, di neraka hawiyah. Wal ayatu fi hadzal makna kasiratun, maka ayat yang seperti ini, yang semakna dengan ini ada banyak, kata beliau. Fa yajtami'u al khaufu war raja'u fi ayatin, Allah kumpulkan antara khauf dan roja itu dalam satu ayat, au ayataini muqtaranataini, atau dua ayat yang saling bersambung, au ayatun mutataliyatin, atau ayat-ayat yang berkelanjutan. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan khauf, Allah akan berikan roja. Sebaliknya juga ketika Allah sebutkan roja, Allah akan sebutkan juga khauf, baik dalam satu ayat, atau ayat yang bergandengan, atau ayat yang berkelanjutan dalam satu pembahasan. Dan itu menunjukkan pentingnya kita itu menjaga keseimbangan antara khauf dan roja. Itu hujah yang beliau bawakan di sini. Wal khaufu mustalzimu li roja, kata musannif hafizahullah ta'ala, wal khaufu mustalzimul roja. Khauf itu melazimkan, atau konsekuensi logisnya itu muncul roja juga. Jadi khauf itu akan memunculkan roja. Kama anna roja mustalzimu lil khauf, sebagaimana roja itu juga melazimkan adanya khauf indal mukminin, pada diri seorang yang beriman. Kenapa demikian? Li anna kulla khaifin rajin, karena setiap orang yang takut itu dia menyimpan harapan, dia juga berharap. Wa kulla rajin khaifun, dan setiap orang yang dia punya harapan itu juga menyimpan ketakutan. Walihada husnu wuqu'i raja'i fi mawadi'a yuhsinu fiha wuqu'ul khauf. Sehingga kata beliau, ketika seorang itu dia berada dalam kondisi roja, maka di tempat-tempat dia punya harapan itu nanti juga akan muncul rasa takutnya. Kama fi qoulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ma lakum la tarjuna lillahi waqaran. Ma lakum, ini ditafsirkan qala kasirun minal mufassirin, kata beliau, banyak mufassirin yang menafsirkan ayat ini maknanya adalah ma lakum la takhafuna Allah, la takhafuna lillahi admatan, yaitu kenapa kalian tidak takut pada kebesaran Allah. Tidak takut pada kebesaran Allah. Di surat Nuh ayat 13. Kenapa kalian tidak takut pada kebesaran Allah? Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah menjelaskan, wal khosyah, yang disebut khosyah abadan, selamanya, mutadamminatun liroja. Kata Ibnu Taimiyah, khosyah itu rasa takut pada Allah itu selamanya itu akan mengandung juga roja atau harapan. Walau ladalika, jika tidak demikian, lakanat kunuton, karena kalau tidak seperti itu maka akan memunculkan putus asa. Kalau cuma takut saja dan tidak ada harapan, akan membuat seorang hamba itu putus asa.
Kama anna roja yastalzimu al-khauf, sebagaimana juga roja itu pasti akan memunculkan juga al-khauf. Walau ladalika, jika tidak seperti itu, lakana amnan, maka seorang hamba itu akan merasa dirinya baik-baik saja, merasa aman. Fa ahlul khaufi lillahi, maka orang yang dia takut pada Allah, warroja ilahu, dan dia punya harapan pada Allah, hum ahlul ilmi, mereka itulah ahlul ilmi, alladzina madahahumullahu, yaitu mereka yang memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari sini kita ketahui bahwa syariat kita memberikan arahan, memberikan petunjuk kepada kita untuk seimbang dalam khauf dan roja. Karena khauf itu melazimkan adanya roja, sebaliknya roja juga melazimkan adanya khauf. Dan kata beliau musannif hafizahullah taala, waqad dhalla fi hadzal maqam. Maka pada kedudukan seperti ini seseorang itu kadang dia melakukan kesalahan. Kama bayyana al-Aini rahimahullahu firqatani, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Aini ketika beliau menyebutkan ada dua kelompok. Firqatun ghallabat janibur roja, ada seorang yang mereka itu lebih dominan rojaknya, sisi rojaknya. Wa firqatun ghallabat janibul khauf, ada sekelompok lagi yang mereka itu dominan sisi khaufnya. Walati alaihi alul haq, dan mereka itu sebenarnya sama-sama ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yaitu al-jam'u baina maqamaini. Ahlus sunnah yang sesungguhnya itu adalah orang yang mengumpulkan baina maqamaini, di antara dua maqam tersebut. Waqad yatalli'u ba'du man yaqra'u kutuba ahlil ilmi ala aqwalin li ba'dil ulama yurajjihuna fiha janibal khaufi ala janibil roja. Dan kalau kita perhatikan, kata beliau, ada sebagian orang yang membaca kitab-kitab ulama ahlul ilmi, maka mereka mendapati ada ucapan-ucapan sebagian ulama itu yang merojihkan salah satu dari keduanya. Misalnya merojihkan sisi khauf saja daripada si roja. Wa ba'duhum yurajjihu janibar roja ala janibil khauf. Sebagian yang lain merojihkan, menguatkan sisi roja daripada sisi khaufnya. Wa huwa tarjihun tafifun nisbiyun. Akan tetapi yang dirojihkan pentarjih, perojihannya itu sedikit, ringan, bukan dominan seperti yang disebutkan oleh Al-Aini. Kalau yang dikatakan beliau di atas ada dua kelompok itu, yang satu itu dominan, berarti sangat kuat, sehingga misalnya rojaknya saja berarti itu dominan sekali. Adapun ada sebagian ahlus sunnah, salafus soleh, mereka itu juga ada yang dominan, ada yang lebih kuat sedikit rojaknya daripada khauf, ada yang lebih kuat khaufnya daripada rojaknya, tapi itu adalah tarjihun tafifun nisbiyun, nisbi kecil ringan, gitu, kadarnya sedikit. Walaisa kama fa'alahu mubtadi'ah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Wa hadanil qaulani lahuma haddun minan nadri. Adapun dua kelompok ahlus sunnah yang mereka sedikit lebih tinggi rojaknya atau sedikit lebih tinggi khaufnya, itu adalah dua ucapan yang mesti kita perhatikan, kita teliti benar-benar. Wa hunaka minal ulama'i man yaqulu bihima. Kemudian ada juga ulama yang mereka itu mengatakan tentang khauf dan rojak secara wasatiyah. Waqad amila bihima ba'dus salaf, dan sebagian salaf itu ada yang mengamalkan seperti itu. Ada yang tadi, yang satu sedikit lebih tinggi rojaknya atau sedikit lebih tinggi khaufnya. Kemudian beliau bawakan contoh. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, kata Ibnul Qayyim, in qasama solihuna indas siyak. Orang-orang solih itu mereka terbagi itu sesuai dengan konteksnya. Faminum, di antara mereka itu adalah man akhodahu al-qala'u. Ada yang menjadikan mereka itu mengalami adamul istiqraril nafsi. Jiwanya itu tidak tenang. Mereka gelisah gitu. Fakana yaqulu, kemudian mereka mengatakan wailun li an lam yaghfirha. Wailun, celaka aku itu jika kemudian Allah tidak mengampuni dosa-dosa itu. Anna amdi ilan nar au yughfaru.
aku itu akan berjalan ke neraka atau aku akan diampuni. Nah, ini ada indikasi bahwa dia itu khaufnya lebih kuat daripada rojaknya. Wa minhun, di antara mereka ada yang kemudian man golaba alaihi roja, ada yang dominan rojaknya. Ka Bilal al-Habsi, seperti Bilal. Kanat zaujatuhu taqulu, istrinya itu pernah berkata, wa khusnahu, oh betapa saya itu sedih gitu. Karena waktu itu Bilal mau meninggal ya. Betapa Bilal al-Habsi. Istrinya berkata betapa sedihnya itu karena dia akan ditinggalkan. Wa huwa yaqulu, akan tapi kemudian Bilal al-Habsi ini berkata, wa turbahu, betapa gembiranya, ghadan alqa al-ahibbah, karena besok itu aku akan berjumpa dengan kekasih, itu Muhammad dan wa khisbahu, itu Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Jadi ada yang tadi itu lebih dominan khaufnya sehingga dia menganggap wah celaka, ini diampuni apa enggak ya, ini nanti masuk neraka atau diampuni gitu. Ada dominan khauf, tapi Bilal al-Habsi ini ketika istrinya mengatakan wah sedih sekali akan berpisah, ini malah suaminya Bilalnya mengatakan senang sekali besok aku akan bertemu dengan kasih, itu Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Dan wal qaulu sani, ucapan yang kedua, annahu la yughallibu janibul khaufi ala janibi roja, yaitu tidak dominan sisi khauf daripada sisi roja, au al-aksu atau kebalikannya, ila kecuali fi ba'dil ahwalil lati sanad huruha, kan tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang akan kami sebutkan, akan beliau jelaskan nanti. Wa turuqus salisah, kemudian jalan yang ketiga, sahihatun salimatun, ini adalah jalan yang selamat, mutaqaribatun fil makna, yang dekat dengan makna. Jadi ada tiga yang tadi, yang dominan khaufnya, kemudian dominan rojaknya, dan ini yang ketiga, yaitu yang dia tidak dominan rojak daripada khauf, sebaliknya juga tidak dominan khauf daripada rojaknya, dan ini kata beliau adalah jalan yang selamat. Allah subhanahu wa ta'ala indama aradana an najma'a bainal khaufi minhu wa roja ja'ala minal asbabi ma yu'inuna ala dalika. Allah subhanahu wa ta'ala, manakala Allah itu menginginkan kita mengumpulkan antara khauf dan roja, mengkombinasikan antara khauf dan roja, maka Allah jadikan sebab-sebab yang bisa menolong kita untuk melakukan itu. Wa min tilkal asbab, di antara sebab-sebab yang bisa membantu kita mengkombinasikan, menyelaraskan antara khauf dan roja adalah ikhfa'uhu anin nas, yaitu menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan sisi ini antara khauf dan roja ini dari manusia. Bima nuhtamu a'maluhum, dengan cara menyembunyikan amal mereka. Liyu'isu bainar roja wal khauf, agar kemudian tetap orang itu hidup di antara roja dan khauf. Artinya ada buah-buah amal itu yang masih menjadi rahasia. Nanti disebutkan, misalnya dikatakan oleh Ibnul Battal rahimahullah, fi taghyibi khatimatil amal, yaitu goibnya akhir dari amal kita. Kita ini nanti akan husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu kan masih tidak tahu ya, masih goib, kata beliau. Nah ini ada hikmahnya katanya. Jadi fit taghyibi khatimatil amali anil abdi, dari seorang hamba itu hikmatun balighatun, itu adalah hikmah yang luar biasa. Wa tadbirun latifun, dan ini bentuk Allah itu mengurusi kita. Kenapa demikian? Li'annahu lau alima wa kana janib najian ujibu ka wa kasala. Kalau kemudian dia itu mengetahui bagaimana nanti bahwa dia nanti selamat, maka dia akan ujub, kemudian dia akan malas. Wa in kana halikan, jika dia tahu bahwa nanti akan binasa, isdadu utuwan, maka dia akan melampaui batas. Ya wis sisan gitu. Bakal wong celaka digaspol sekalian gitu. Fakhubiba anhu dalika, maka fakhujiba anhu, nah itu dihijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya itu nanti akan baik atau buruk itu masih terhijab. Agar kenapa? Liyakuna bainal khauf wa roja, agar seorang hamba itu dia tetap berjalan meniti kehidupan ini seimbang antara khauf dan rojanya. Gitu.
Kemudian waqad dzakara ba'dul ulama latifah. Di antara ulama ada yang menyebutkan wahya annal kusufa fihi isyaratun ila anna alal abdi an yakuna mulaziman lil khauf wa raja. Misalnya beliau menyebutkan peristiwa terjadinya gerhana matahari itu juga ada isyarat yang penting yang perlu diperhatikan, bahwa itu mengandung atau melazimkan adanya khauf dan roja. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, wa min hikmati wuqu'il kusuf. Di antara hikmah terjadinya gerhana matahari itu adalah at-tanbihu ala suluki tariqil khaufi ma'ar roja. Itu menjadi peringatan agar hamba itu mereka meniti jalan antara khauf dan roja. Li wuqu'il kusufi bil kaukab summa kasfu dzalika anhu. Ketika kemudian terjadi gerhana matahari kemudian tersingkap, itu layakunul mu'minu min rabbihi ala khaufin wa raja. Itu bisa menjadikan seorang hamba ketika terjadi gerhana matahari ada rasa takut gitu. Tapi ketika kemudian disingkap, maka itu adalah bentuk harapan. Sehingga gerhana matahari ketika terjadi itu ada isyarat-isyarat, wah ini jangan-jangan ada bencana dan seterusnya, maka muncul rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kemudian disingkap, ada harapan. Dan ketika sudah tahu polanya itu, maka ketika terjadi gerhana antara khauf dan roja itu muncul pada diri seorang hamba. Karena dia takut jangan-jangan ini ada bencana, tapi sekaligus ada harapan mudah-mudahan nanti akan tersingkap sehingga aman gitu. Wa idza waqa'al kusuf bil kaukab kana al mu'minu ala khaufin min rabbih. Ketika terjadi gerhana matahari, seorang beriman takut pada Rabb-nya. Li anna fil kusufi bayanun adimatullahi wa qudratihi. Karena ketika terjadi gerhana matahari itu adalah bukti tentang keagungan Allah dan kudrahnya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa anau qadirun ala tamsi tilkal ayat. Kenapa Allah itu mampu menghilangkan ayat itu, yaitu berupa matahari itu dihilangkan, itu bahasa beliau begini. Wa ihlakil ardi biman fiha, dan menghancurkan, membinasakan bumi dan apa yang ada di dalamnya gitu. Wa itbaqis samawati 'alaiha, dan meletakkan langit di atas bumi itu, atau meruntuhkan langit di atas bumi itu. Wa yukhafuhu al-mu'minu li ajli dzalika, sehingga ketika seorang mukmin melihat fenomena seperti itu muncul rasa takut pada dirinya. Walakinahu, akan tetapi yabqa fi raja'in minallah, dia tetap menjaga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa harapannya? An yazila dalikal kusuf, bahwa Allah akan menghilangkan gerhana itu. Wa yu'itu lana nurul kaukab, kemudian dimunculkan lagi cahaya bintang-bintang atau cahaya matahari. Fayajtami'u fil mu'min, dan terkumpullah pada diri seorang mukmin fitil kal lahdhah, pada saat itu juga, sekejap itu saja, al khaufu war roja ma'an, yaitu khauf dan roja secara bersamaan. Kita selesaikan sampai di ini ya, di subbab ini. Qala al-Munawi rahimahullah, Imam Munawi beliau mengatakan, fatariqu salamah baina tariqaini mukhawifina muhlikina. Kata beliau, jalan yang selamat di antara dua jalan, yaitu jalan penuh ketakutan yang membinasakan, itu tariqul amni wa tariqul ya'si, yaitu jalan rasa aman dan jalan keputusasaan. Itu adalah maksudnya adalah wa tariqul raja wal khauf. Jadi di antara dua jalan itu, jalan yang selamat, kata beliau, adalah huwa al-adlu bainahuma, yaitu adil atau seimbang atau proporsional dari keduanya itu. Famata faqadat ar-raja, maka manakala ketika roja itu dia hilang, waqa'at fi tariqil khauf, maka dia akan terjatuh pada tariq jalan khauf, penuh dengan ketakutan. Wa mata waqa'at al khauf, maka manakala hilang khauf, waqa'at fi tariqil amni, dia akan terjatuh di jalan yang dia merasa aman, merasa tidak ada bahaya apapun. Fatariqul istiqamah
mumtadun bainahuma. Adapun thariqal istiqomah, jalan yang istiqomah, jalan yang lurus itu adalah mumtadun, yaitu mabsutun, terbentang bainahuma, di antara jalan atau thariq khauf wa thariqul roja. Jalan yang lurus itu terbentang di antara jalan khauf dan roja. Fa in milta anhu yumnatan au yasaron, kalau misalnya engkau itu condong ke kanan atau ke kiri, halakta, engkau akan binasa. Fayajibu an tanduro ilaihima jami'an, maka kita mesti melihat di antara keduanya itu secara bersamaan. Wa tarkibu minhuma tariqon daqiqon, kemudian kita memposisikan diri di jalan di antara itu. Wa tasluquhu, dan kemudian menitinya. Itu jalan yang selamat, jalan yang lurus, thariqal mustaqim atau thariqal istiqomah. Wa qad dzakara ulama'u ahwalan yughallibu fiha janibur raja ala khauf. Kadangkala ulama menyebutkan kondisi ketika dominan sisi roja daripada khauf, wa ahwalan yaghlibu fiha ajanibul khauf ala roja, atau ketika sisi khaufnya itu lebih dominan daripada roja. Wa yakunu dzalika bi masabatil dawa'il ladzi yu'aliju bihi adda. Itu seperti obat yang mengobati suatu penyakit. Jadi kapan seorang itu mesti dominan khaufnya daripada roja, kapan seorang itu mesti dominan roja daripada khauf. Nah, itu seperti seorang yang ingin berobat. Dosisnya itu bagaimana menakarnya. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Qala al-Mawardi rahimahullah, kata Imam Mawardi, wa matakana at-tabibu jahilan, kalau seorang tabib itu dia bodoh, au kha'in, atau dia khianat, yado'a ad-dawa'u ad-dawa'a fi ghairi maudhi'i, dia akan meletakkan atau memberikan obat itu bukan pada tempatnya. Tidak sesuai dengan porsi yang seharusnya. Ya. Maka farroja'u wal khaufu dawa'ani. Roja dan khauf itu adalah dua obat. Lakin li sakhsaini mutadati al-ilah. Jadi dua obat ini diberikan kepada dua orang yang penyakitnya itu berbeda, yang bahkan bertolak belakang. Walaysa al maqsudu taglibu ahadu al-janibaini mutlaqan. Maksudnya itu bukan kemudian dominan salah satu sisi secara mutlak, kama fa'ala mubtadi'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh para ahlul bid'ah. Wadallu bisababi dzalika, sehingga mereka sesat karena sebab itu, karena condong di satu sisi saja akhirnya membuat mereka sesat. Nah, ini menggunakan dosisnya secara tepat. Bal, akan tapi taglibu yaqtadihi maqamul khalil ladzi fihi al-abdu, kan tetapi kemudian dominasi banyak sedikitnya obat, mana yang rojak, mana yang khauf, itu tergantung keadaan seorang hamba itu. Fa minal ahwalil lati yughallibu fiha al-abdu janibar roja alal janibil khauf. Nah, di antara keadaan yang memungkinkan seseorang itu dominan sisi rojak daripada sisi khauf adalah ketika dalam kondisi kematian, halul maut. Nah, ini masih panjang, mungkin kita cukupkan di sini. Insya Allah kita akan bahas apa maksudnya, bagaimana mengatur dosis obat ini. Ketika beliau isyaratkan rojak itu diberikan dosisnya kepada orang yang dominan atau ketika menjelang maut. Kemudian nanti dosis khauf itu diberikan kepada orang yang seperti apa. Nah, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang memiliki rojak dan khauf secara adil, secara benar menurut takaran dari agama ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.